Isabel bagaikan dewi di mata teman sekelasnya. Penampilan dan bentuk tubuhnya sempurna. Banyak sekali teman laki-laki yang diam-diam menyukainya. Namun, perempuan yang sempurna di mata orang lain ini. Pada kenyataannya, ia memiliki identitas lain sebagai kupu-kupu malam. Di setiap saat Isabel pergi bekerja, ia akan mengganti pakaian remaja yang biasa ia kenakan menjadi pakaian perempuan dewasa. Pergi ke hotel yang berbeda-beda untuk bertransaksi. Mengapa Isabel yang sempurna ini mau menjadi kupu-kupu malam? Apakah dia kekurangan uang? Tidak. Meskipun Isabel berada dalam keluarga yang terbentuk dari pernikahan ulang, yang anggotanya terdiri dari ibu, ayah tiri, dan adiknya. Namun penghasilan ibu dan ayah tirinya cukup tinggi, sehingga Isabel tidak pernah mengalami masalah keuangan. Semua ini berawal dari cinta pertamanya. Isabel dan keluarganya sedang liburan di pantai. Di sini ia bertemu dengan turis Jerman yang tampan, Felix. Di pantai yang ramai, lelaki tampan ini menjadi pusat perhatian semua orang. Wajah yang ceria, badan yang berotot. Kehadirannya setiap kali mampu menarik perhatian banyak lawan jenis. Termasuk salah satunya Isabel. Tidak lama, Isabel berinisiatif untuk menarik perhatian Felix. Ia mengenakan baju renang yang minim dan berbaring menikmati kehangatan sinar matahari. Tindakan Isabel berhasil menarik perhatian Felix. Mereka berdua sangat cepat akrab hingga pada tahapan untuk berhubungan intim. Namun pengalaman malam pertamanya tidak membuat Isabel merasa bahagia. Hal tersebut malah memperburuk kebingungannya. Ternyata rasanya seperti ini, dari seorang gadis menjadi seorang wanita. Meskipun ibunya menyetujui hubungan asmara Isabel, namun hubungan tersebut harus kandas diputuskan sepihak oleh Isabel. Liburannya juga demikian berakhir. Setelah masuk sekolah, lawan jenis yang seumuran kehilangan daya tarik pada Isabel. Ia berubah menjadi orang yang berbeda. Dirinya tidak dapat menemukan kebahagiaan di sekolah. Dan tidak ada satupun dari mereka mampu memahaminya. Isabel tidak tahu bagaimana harus menempatkan masa mudanya. Namun tidak lama kemudian ia pun menemukan caranya. Isabel mengunggah foto memukalnya ke situs prostitusi berbayar. Dan ia pun menjadi kupu-kupu malam. Wajah dan tubuh yang sempurna membuatnya dengan mudah mendapat pelanggan pertama. Demi menutupi identitas. Dan supaya lebih menenangkan, sebelum Isabel menuju ke tempat yang dijanjikan, ia mengganti pakaiannya dengan pakaian perempuan dewasa. Isabel pun tampil semakin memukau. Banyak orang jalanan yang berhenti untuk melihat dirinya. Namun Isabel adalah pekerja yang profesional. Ia tidak memedulikan pandangan orang lain. Dan dengan segera datang ke tempat yang dijanjikan. Kamar nomor 6095. Di saat seorang remaja perempuan mau menjadi kupu-kupu malam, masa depannya akan menjadi seperti apa? Dibandingkan kupu-kupu malam lainnya, Isabel masih amat beruntung. Karena pelanggan pertamanya sangat menghormatinya. Setelah masuk ke kamar 6095, Isabel terkejut. Orang yang menunggu di kamar adalah seorang kakek yang telah beruban. Meskipun terkejut, ia tidak bertanya lebih lanjut karena ini adalah pekerjaannya. Dengan segera Isabel mulai bekerja. Berbeda dengan yang ada di benaknya. Transaksi pertamanya ia tidak merasakan ketidakcocokan. Sebagai pelanggan, Georges tidak melakukan tindakan yang kelewatan. Bukan hanya lemah lembut, ia juga memberikan banyak uang pada Isabel. Dengan demikian, Isabel menyelesaikan transaksi pertama dalam hidupnya. Juga ia menemukan rasa diperlakukan setara. Dalam perjalanan pulang, Isabel tidak berekspresi. Rasa ini sepertinya yang selama ini ia inginkan. Semua permulaan adalah yang tersulit. Dengan keberhasilan pertamanya, transaksi selanjutnya lebih lancar lagi. Isabel menerima banyak pelanggan. Ada yang permintaannya aneh, dan sengaja mengurangi pembayarannya. Ada yang bak orang suci. Setelah bertransaksi ia mulai berceramah. Namun Isabel merasa sangat bahagia. Karena ia telah menemukan nilai kehidupannya. Serta bertemu dengan Georges yang lembut terhadapnya. Hari-harinya pun tidak ada yang spesial. Di rumah dan sekolah, Isabel berpura-pura menjadi gadis yang penurut. Dan pada saat bekerja, ia tetap profesional. Namun, kehidupan yang normal tidak berlangsung lama. Suatu hari Isabel dan orang tuanya datang ke konser musik. Namun saat istirahat pada pertengahan acara, ia tidak sengaja menemukan bahwa ibunya berselingkuh. Ibunya, Sylvie, yang terlihat seperti istri yang baik, di hadapan selingkuhannya, seperti hendak terus menunjukkan dirinya. Hal ini menjadi pukulan besar bagi Isabel. Membuatnya semakin terjerumus dalam bidang prostitusi. Sejak saat itu, Isabel semakin sering melakukan transaksi. Dirinya bagaikan angsa yang tak pandang bulu di hadapan berbagai pelanggan, tanpa merasakan kepuasan ataupun penderitaan. Mungkin bagi Isabel, pekerjaan ini bak pergi ke sekolah. Tidak ada yang perlu dikenang. Seiring pengalamannya yang bertambah banyak, hati Isabel semakin kuat. Pekerjaannya tidak memedulikan pandangan orang lain, melainkan sebuah pengakuan terhadap diri sendiri. Namun ada seseorang yang tidak dapat dilupakan Isabel, yakni pelanggan pertamanya, Georges. Dibandingkan dengan yang lain, Georges bukan hanya pelanggan pertama.
Lebih seperti mentor kehidupan. Transaksinya dengan Isabel adalah setara. Georges tidak hanya meminta, namun terkadang berinisiatif untuk membuat Isabel merasa bahagia. Setiap kali selesai bertransaksi, ia akan mendengarkan kebingungan Isabel, sehingga ia tidak kehilangan arah. Akan tetapi orang yang begitu ramah malah meninggal dunia karena jantung ketika sedang bertransaksi. Kejadian ini membuat Isabel panik. Ia tergesa-gesa mengenakan pakaiannya, ingin meninggalkan kamar ini. Hingga meskipun keningnya terluka, Isabel tidak segera mengobatinya. Setelah Georges meninggal dunia, Isabel berhenti sementara sebagai kupu-kupu malam. Ia ingin menutupi segalanya. Namun sayangnya, karena telah ada yang meninggal, polisi pasti akan menyelidiki lebih lanjut. Melalui pengawasan kamera CCTV hotel, polisi mulai mencari Isabel dan berhasil mendatangkan Sylvie. Setelah bertemu dengan Sylvie, polisi membahas pokok permasalahan dan memberitahu tentang transaksi Isabel. Awalnya, Sylvie tidak mempercayainya. Namun foto pada situs dan jumlah uang kertas yang ditemukan di rumah membuatnya sulit untuk tidak percaya. Sylvie merasa runtuh. Ia sama sekali tidak kepikiran Isabel akan melakukan hal seperti ini. Setelah Isabel pulang ke rumah, Sylvie dengan emosi memukul anaknya. Dan selanjutnya berbicara secara baik-baik. Isabel pun mengakui tindakannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hubungan ibu dan anak ini mereda. Namun semua ini hanya kelihatannya saja. Setiap perilaku anak yang tidak normal pasti dipengaruhi oleh faktor keluarga. Hal ini dapat terlihat jelas pada diri Isabel. Ibunya yang terlihat seperti istri yang baik dan pandai berkomunikasi, pada kenyataannya tidak hanya selingkuh. Ia juga tidak pernah memahami putrinya. Setelah perbincangan itu, Isabel sungguh berhenti sebagai kupu-kupu malam. Ia mulai menjadi anak yang penurut, namun ia tidak menyangka uang yang selama ini susah payah ia dapatkan dirampas oleh Sylvie. Tidak hanya demikian, tanpa meminta persetujuannya, ibu mencarikannya psikiater. Akan tetapi pertemuan dengan psikiater ini tidak membuat Isabel merasa lebih baik. Sylvie yang tidak berdaya mencoba mengajak Isabel berbincang. Namun kali ini, Isabel ingin diperlakukan dengan setara. Ia mengungkit perselingkuhan ibunya. Namun sayangnya, ibunya melarang Isabel untuk membahasnya. Sylvie tidak ingin menceritakan rahasianya pada anaknya. Demi menyelesaikan kebingungan dalam dirinya, Isabel memutuskan untuk mencari psikiater. Perbincangan pribadi ini membuatnya merasa lebih lega. Saya suka berkencan, berkomunikasi secara daring, berbincang melalui telepon, mendengar suara tersebut, dan berkhayal. Kemudian dilanjutkan dengan pergi ke hotel. Tidak tahu siapa yang akan saya temui. Layaknya sedang permainan. Permainan yang bahaya. Bukan. Mungkin sedikit. Semenjak itu, kehidupan Isabel telah kembali ke jalur yang benar. Ia mulai datang ke pertemuan teman sekelas dan berkencan dengan pria sebaya. Namun karena memiliki pengalaman, Isabel jauh lebih terbuka dari perempuan lain. Akan tetapi hal ini ditakdirkan sebagai kebahagiaan jangka pendek. Ketika ia melihat kekasihnya berbicara dengan gembira pada keluarganya, ia secara tegas mengakhiri hubungan ini. Sebetulnya selama ini, Isabel mengetahui jelas apa yang diinginkannya. Ia tidak menyukai pemikiran yang tradisional. Dirinya menginginkan perlakuan yang setara, komunikasi yang sesungguhnya. Namun sayangnya, lelaki yang dapat memberinya hal tersebut telah selamanya meninggalkan dirinya. Tidak lama kemudian, Isabel dipanggil oleh polisi. Ia menjelaskan hubungannya dengan Georges secara jelas. Namun bukan bak hubungan ayah dan anak, melainkan perlakuan saling menghormati yang setara, yang dirinya tidak dapatkan dari orang tuanya. Entah sudah berapa lama berlalu, Isabel kembali ke hotel di mana Georges meninggal dunia. Karena di sini ia ingin bertemu dengan seseorang yang penting. Istri dari Georges, Alice. Meskipun rambutnya telah beruban, namun Alice sangat elegan. Dibandingkan dengan Sylvie, Alice adalah wanita yang elegan. Melihat Isabel, dirinya sangat tersentuh. Ternyata Alice bertemu dengan Georges ketika masih semuda Isabel. Keduanya telah bersama bertahun-tahun. Hubungannya cukup stabil hingga Isabel muncul. Meskipun Alice tahu suaminya berselingkuh, namun Georges sudah meninggal dunia, sehingga dirinya pun telah memaafkannya. Selanjutnya, mereka bersama-sama datang ke kamar 6095. Berbaring bersama di kasur tempat Georges meninggal. Isabel pada saat itu merasakan kelegaan dan perlahan tertidur. Sejak kecil hingga tumbuh dewasa, sebetulnya Isabel tidak pernah dipahami. Orang di sekitarnya tenggelam dalam dunia masing-masing. Tampaknya sederhana, namun sangatlah sulit didapatkan. Apakah Isabel butuh dimanjakan? Tentu tidak. Ia membutuhkan pemahaman yang sebenarnya dan hubungan yang setara. Meskipun hubungan tersebut harus dibangun menggunakan uang, setidaknya ia merasakan kelegaan yang didambakan.
Dan hanya pada saat itu, keduanya tidak memiliki rahasia. Berterus terang terhadap sesama. Keinginan dalam hati juga terungkap secara menyeluruh. Pubertas remaja perempuan seharusnya lebih mendapat perhatian. Pemikiran yang tradisional tidak semuanya cocok diterapkan pada mereka. Film berakhir sampai sini. Jika kalian suka menonton video ini, jangan lupa klik like-nya ya. Like dan komentar kalian sangat berarti bagi saya. Sampai jumpa.